Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita akan mengenal sekolah kita, SD Johannes Bosco. SD Johannes Bosco Yogyakarta terletak di Jalan Melati Wetan nomor 53, berada di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus kantor cabang Yogyakarta. SD Johannes Bosco Yogyakarta memiliki motto Veritas, berarti cinta kebenaran. Identitas sekolah utuh, cerdas, dan cinta kebenaran. Sekolah SD Johannes Bosco Yogyakarta ini memiliki kekhasan ataupun keunggulan, yaitu mengutamakan pendidikan karakter, manajemen kelas kecil, yang dimana dengan manajemen kelas kecil setiap anak mendapatkan perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Pendampingan dari passionate teacher, dan juga ada layanan BK untuk anak maupun orang tua. SD Johannes Bosco juga memiliki jam khusus untuk pembiasaan membaca maupun menulis. Kemudian 5 hari sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Selain itu juga dikembangkan ekstrakurikuler, yaitu Sanggar Veritas. Sanggar Veritas merupakan wadah untuk mengembangkan iman dan juga untuk mempersiapkan iman seseorang untuk menanggapi tantangan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan juga memakai manfaatnya atau mempergunakan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk tempat pewartaan. Kemudian untuk Sanggar Veritas sendiri itu memiliki cita-cita, yaitu membentuk pribadi pewarta yang berjiwa leadership dengan berdasar kepada kebenaran, membela kebenaran iman. Selanjutnya, Sanggar Veritas itu letaknya di mana? Nah, Sanggar Veritas itu di sekolah itu masuk pada kegiatan ekstra sekolah. Kemudian untuk perekrutan anggota Sanggar Veritas ini akan dilakukan dengan 2 jalur atau dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan pada awal tahun pelajaran, pastoral akan mensosialisasikan kepada guru dan kesiswaan. Yang kedua, guru agama akan memilih perwakilan kelas, minimal 2 anggota Sanggar Katolik atau Kristen. Tentunya ini dengan seizin orang tua. Kemudian mempertimbangkan masukan dari wali kelas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai atensi pada hal yang rohani, aktif dalam kegiatan rohani, bersedia untuk belajar berlatih public speaking dan media, bersedia aktif di sosial media, tentunya dengan membuat status-status rohani atau nilai-nilai kehidupan yang bisa dibagikan untuk sesama. Kemudian yang berikutnya adalah anggota Sanggar Veritas adalah siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ini untuk jalur yang pertama atau cara yang pertama. Ya, cara yang kedua
yaitu melalui pendaftaran pribadi dengan memenuhi syarat tadi. Kemudian pendaftaran bisa juga lewat formulir dari pendaftaran ekstra sekolah. Anggota Sanggar Veritas juga siswa kelas 4 sampai dengan 6. Adapun tujuan Sanggar Veritas yaitu yang pertama, membentuk pribadi pewarta yang berjiwa leadership dengan berdasar pada kebenaran. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan anggota sanggar dalam hal pendalaman pengetahuan iman dengan cara menumbuhkan keingintahuan anggota sanggar dalam pendalaman iman pada zaman digital ini. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan anggota sanggar dalam kegiatan keagamaan melalui penugasan yang bersifat koordinatif antara sekolah dan gereja. Tahun ini SD Johannes Bosco memasuki bingkai kinerja tahun studi, di mana kita anak maupun guru dan karyawan belajar diberi bagi belajar cinta kebenaran. SD Johannes Bosco Yogyakarta. Mari belajar dan cinta kebenaran. Ringkasan dari SD Johannes Bosco Yogyakarta, di mana kami juga mengembangkan multiple intelligence peserta didik atau yang dikenal dengan 9 kecerdasan. Dari multiple intelligence ini menginspirasi kami untuk memberikan nama-nama kelas di SD Johannes Bosco Yogyakarta dengan nama-nama kecerdasan yang ada. Demikian penjelasan singkat untuk pengenalan SD Johannes Bosco Yogyakarta. Terima kasih. SD Johannes Bosco memiliki 6 semangat Santo Dominicus. 6 semangat Santo Dominicus. Kita akan belajar 6 semangat yang akan kita dalami bersama. Semangat yang pertama adalah memulai dari apa yang ada. Apa yang dimaksud dengan memulai dari apa yang ada? Yaitu Dominikus adalah orang yang berani memulai dari apa yang ada. Meskipun berbekalan semangat terbatas, namun ia pantang menyerah. Perwujudan semangat memulai dari apa yang ada antara lain kontekstual, yang kedua up to date, yang ketiga hidup penuh syukur, yang keempat kreatif menggunakan segala sesuatu yang ada, terutama yang ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah menghindari sikap hidup hedonisme dan konsumerisme. Semangat yang kedua adalah semangat doa.
Santo Dominikus adalah seorang pendoa. Baginya doa merupakan ungkapan cintanya kepada Tuhan. Siang malam ia berdoa tanpa henti untuk melakukan silih bagi orang-orang berdosa. Bagi Santo Dominikus, doa merupakan kekuatan untuk menjalankan segala hal dengan keyakinan bahwa Allah akan selalu menyertainya dalam situasi sulit apapun, membuatnya tetap teguh dan tidak takut terhadap hambatan yang menghadang. Manfaat doa antara lain lebih tegar dalam menghadapi masalah. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan diri. Yang ketiga, memberikan kedamaian, kerendahan hati, dan sikap bersyukur. Semangat berikutnya adalah semangat demokrasi. Semangat demokrasi, dalam demokrasi kita diajarkan untuk belajar mendengarkan sehingga dapat saling berbagi untuk mencari sang kebenaran sejati. Dalam demokrasi kita diajarkan untuk meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain, sehingga kita dapat membuka diri untuk menerima pendapat atau masukan dari orang lain, sehingga dapat menemukan Tuhan dalam semua hasil diskusi atau belajar bersama. Semangat berikutnya adalah semangat bela rasa. Santo Dominikus sangat terkenal dengan semangat bela rasanya, meneladan kehidupan Yesus. Bela rasa atau compassion pada prinsipnya merupakan rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakan dengan keinginan untuk menolong atau diwujudkan dalam sikap yang konkret atau nyata. Semangat yang terakhir adalah semangat persaudaraan dan kegembiraan. Perwujudan sikap persaudaraan dan kegembiraan antara lain: yang pertama, persaudaraan diwujudkan dengan saling mengasihi, menghormati, dan menghargai. Yang kedua, rela berbagi, tidak merasa unggul dari yang lain. Kedua, kegembiraan, melaksanakan tugas dengan gembira, tidak suka mengeluh. Aktif, kreatif, dan inovatif, serta saling mendukung dalam belajar dengan sukacita, dengan cara mau membantu teman yang kesulitan dalam belajar atau tutor sebaya, dan mau melakukan sesuatu tanpa disuruh atau hal positif dengan gembira. Memulai dari apa yang ada, berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah
yang ada. Berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan, tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan, tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Bingkai Kinerja Sekolah Dominikan tahun 2020-2026. Bingkai Kinerja Yayasan Santo Dominikus tahun 2020 sampai dengan 2026. Bingkai Kinerja Yayasan Santo Dominikus bisa kita lihat sebagai gambar berikut ini. Pada tahun pertama akan memasuki tahun studi. Yang kedua adalah tahun veritas. Yang ketiga adalah tahun predikare. Ini akan berlangsung atau akan dilaksanakan selama tahun 2020 sampai dengan 2026. Dari bingkai kinerja Yayasan Santo Dominikus, masing-masing kinerja memiliki ciri-cirinya. Untuk tahun studi, ini akan berlangsung pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Ciri-ciri studi yang pertama, senang atau gemar membaca kitab suci. Yang kedua, senang atau gemar membaca buku-buku pengetahuan. Yang ketiga, terampil membaca dan menulis. Kemudian untuk tahun veritas akan berlangsung di tahun 2022 sampai dengan 2024. Adapun ciri-ciri veritas, yang pertama, memiliki keutamaan rohani. Yang kedua, jujur dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Yang ketiga, memiliki sikap rendah hati dalam mencapai kebenaran. Yang keempat, berbagi kebenaran, yaitu kebahagiaan. 5. Memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Keenam, mengajar kebenaran iman. Kemudian yang berikutnya adalah tahun predikare. Pada tahun predikare ini akan berlangsung pada tahun 2024 sampai dengan 2026. Adapun ciri-ciri predikare, yang pertama, memiliki gaya hidup kontemplatif. Yang kedua, mewartakan Kristus dengan gembira. Yang ketiga, mewartakan Kristus secara kontekstual, itu sesuai kebutuhan zaman. Yang keempat, menjadi pribadi yang sukacita, inspirator perdamaian. SDJB memiliki yel-yel. SDJB, go JB, go JB, be smart in veritas, yes.